ada makanan yang mengandung karbohidrat memiliki rasa manis. Coba kalau kalian misalnya makan nasi yang panas-panas, itu biasanya makan nasi panas-panas sendiri tidak ada lauknya, tidak ada apa-apanya, pasti itu bakal ada rasa manis-manisnya. Itu karena adanya karbohidrat memang ada rasa manis sedikit. Karena ada monosakarida. Monosakarida adalah salah satu jenis karbohidrat yang paling sederhana dan tersusun dari satu molekul sehingga tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih kecil. Semua merupakan contoh dari polisakarida atau karbohidrat kompleks biasanya disebutnya. Karena memiliki beberapa pengujian dengan reagen peptid atau Benedict, terus yang kedua pengujian dengan glukos ionin, yang ketiga pengujian dengan reagen molis, yang keempat dengan uji toler, yang kelima dengan pengujian dengan Seleuanov, yang keenam adalah pengujian dengan barcode, yang ketujuh dengan pengujian dengan selulosa dan hidrogen peroksida, dan yang terakhir adalah pengujian dengan osaton. Jadi pengujian ini bisa untuk mengidentifikasi sebuah karbohidrat. Kemudian ada manfaat karbohidrat. Yang pertama itu sebagai sumber energi, yang kedua itu memenuhi kebutuhan kalori secara sehat, yang ketiga itu mengurangi risiko penyakit. Masih banyak lagi manfaat karbohidrat, ini cuma sebagian. Karbohidrat memiliki beberapa dampak positif bagi tubuh manusia. Mereka adalah sumber energi utama yang dibutuhkan oleh otak dan otot. Konsumsi karbohidrat. Protein merupakan suatu polimer alami yang tersusun atas monomer asam amino dengan rumus kimia COOH, RH, NH2. Masing-masing asam amino ini terhubung membentuk rantai linear yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk antara gugus karboksil dan gugus amid dari asam amino yang bersebelahan. Di sini kami punya beberapa sifat. Yang pertama itu struktur protein. Struktur protein itu dia terbentuk dari 4 struktur. Ada struktur primer, yaitu urutan linear dari asam amino dalam rantai polipeptida. Struktur primer ditentukan oleh urutan gen peptida dalam gen yang mengkode protein. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder. Protein fibrosa memiliki struktur panjang dan berulir seperti kolagen dalam jaringan ikat. Protein globula berbentuk bulat atau globula, misalnya insina. Menentukan identitas protein tertentu dalam sebuah sampel. Ini bisa dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, elektroforesis gel. Nah, metode ini memisahkan protein berdasarkan ukuran dan muatan listrik. Setelah itu, protein dapat diidentifikasi menggunakan pewarnaan atau transfer ke membran untuk deteksi lebih lanjut. Yang kedua ada spektrometri massa. Nah, metode ini
dan L. Dalam reaksi halogenasi ini dibutuhkan bantuan katalis besi 3. Berbagai senyawa kimia yang digunakan dalam berbagai produk, termasuk plastik, obat-obatan, karet sintetis, dan banyak lagi. Yang kedua ada pelarut. Benzena digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses kimia seperti ekstraksi, pemurnian, dan sintesis senyawa kimia lainnya. Bahan-bahan yang dalam kehidupan sehari, yaitu yang pertama ada paracetamol, balsam, soda kue, cat, deterjen, dan ada 5 contoh yang di sini. Polimer sendiri dapat dibuat dengan 2 reaksi berbeda, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Masing-masing dari jenis polimer berdasarkan pembuatannya tersebut memiliki tata nama atau penamaan yang berbeda-beda.